اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته قربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم توضح لما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتحنن وتكرم وترحم على سيدنا وإمامنا قدوتنا قرة أعيننا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد العمر كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا حي يا قيوم. لا إله إلا
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب senyap kayak ni tak ada suara. Halo, ini niat belajar ni. Alhamdulillah, subuh hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah. Walaupun saya ni jarang masuk, kadang masuk, kadang tak masuk, ada ya halangan, ujian, cobaan, rintangan. Tapi alhamdulillah subuh hari ini Allah izinkan bisa melihat wajah-wajah antum lagi, bisa bermuajahah, bersilaturahim di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang istiqamah, yang hadir majlis dengan niat yang tulus, dengan niat yang bersih, dengan niat yang ikhlas, dengan niat semata-mata mencari ilmu, bukan yang lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya hutang Allah lunaskan, punya masalah Allah selesaikan, punya usaha Allah lancarkan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia sampai akhirat. Allah karuniakan anak cucu salihin salihat. Allah tutup usia kita husnul khatimat. Allah masukkan surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Melanjutkan daripada kajian kita di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, masih di dalam bab tentang motivasi mencari ilmu dan keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Ayat-ayat sudah dibaca, begitu juga satu hadis telah dibaca, maka kita beranjak ke hadis yang kedua tentang keutamaan orang yang berilmu. Hadis yang kedua ini, ayo sama-sama kita baca biar sanadnya nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lemah benar suara belum sarapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anzir bin Hubaysh qala sami'tu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahu al malaikatu ajnihataha ridan bima yasna' rawahu Tirmidzi. Alhamdulillah. Cuba begitu semangat sikit ya. Jangan nampak-nampakkan benar lagi, tak berduit itu jangan nampak-nampakkan benar. Angkat suaranya. Nanti balik dari sini Allah kasih rezeki semua insyaAllah. Jadi hadis yang kedua ini diriwayatkan dari salah seorang sahabat namanya Zir. Wa Anzir, dari sahabat namanya Zir bin Hubaysh.
Sahabat Zir bin Hubeish ini seorang yang hidup di zaman Nabi SAW. Cuma dia tak sempat ketemu Nabi, maka dia tidak dinamakan sahabat oleh sebagian ulama, dia dinamakan tabi'in. Tapi dia mendapati zaman Nabi dan mendapati zaman jahiliyah pada saat itu. Cuman karena tak sempat ketemu Nabi, karena syarat jadi sahabat itu harus ketemu, duduk, melihat dan beriman kepada Nabi, baru sahabat. Kalau tidak, maka namanya tabi'in. Dia meninggal umurnya 120 tahun. Itu orang dolok-dolok tu umurnya Masya Allah dijaga sama Allah, karena dari masa muda anggota tubuhnya tak digunakan untuk maksiat, maka Allah jaga. Ini mungkin dolok ya, jauh. Anak punya bibi itu sampai sekarang masih hidup, umurnya 104 tahun, 103 tahun di Tanjung Raya 2 itu. Wah, itu masih sehat, masih bisa baca Quran, masih matanya masih selihat, masih ingat sama orang. Padahal dia bukan orang alim, bukan orang punya ilmu, enggak, orang biasa. Tapi Masya Allah, 3 hari hatam Quran, umur 102. Antum ziarah ke sana di Tanjung Raya 2. Itu pangkat bibi, karena sepupu sama abah. Insya Allah, dulu, zaman dulu apalagi. Zaman sekarang aja masih ada orang-orang seperti itu. Ini umurnya 120 tahun. Dia meriwayatkan hadis dari seorang sahabat juga. Dia tidak mendengarkan langsung, tapi dia mendengar dari seorang sahabat namanya Sofwan bin Assal. Sofwan bin Assal ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, mendapatkan zaman Nabi. Bahkan dia mengikuti 12 peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Sofwan bin Assal inilah seorang sahabat Nabi yang pernah suatu hari Nabi lagi duduk-duduk di masjid setelah sholat asar. Nabi duduk bersandar di tiang masjid, tapi bersandarnya Nabi sambil zikir, bukan sambil merokok. Di masjid ni kadang orang merokok berani. Tak apa-apalah di luar masjid. Takutnya tu luar masjid tu masih wakaf masjid. Nah, itu perlu diperhatikan tu. Ya kan? Kadang halaman masjid aja tu wakafnya masjid. Maka ibu-ibu haid tu tak boleh masuk halaman masjid lewat. Itu masih tanah wakaf. Orang haid tu tak boleh lewat masjid jika takut mengotori. Ya kan? Kalau merasa tidak mengotori darahnya, boleh lewat saja, berdiam tak boleh. Tapi kalau takut mengotori, lewat saja tak boleh. Orang kira masjid ya, padahal halaman itu kan tanahnya wakaf masjid juga. Kalau dah tanahnya diwakafkan untuk masjid, maka halamannya pun dianggap masjid, maka tak boleh ibu-ibu lewat, apalagi merokok apa kan. Jangan, kecuali dipastikan teras masjid ni bukan wakaf masjid. Boleh ente mau ngapa pun tak apa-apa. Ya kan? Ada ke? Tak apalah, lajakkan ya lah, tak apa. Lanjutkan, tak masalah ya. Tak ada haram. Ini cuma bahas masalah adab saja. Tidak haram. Tidak haram, tidak berdosa, cuma masalah adab saja. Ya kan begitu. Nah, kadang aja rumah-rumah orang yang kayak rumah-rumah, ada sebagian rumah pejabat atau rumah-rumah ulama tu kadang rumah-rumah manusia tu masih tu. Kadang di depan rumahnya ada no smoking. Apalagi rumah Allah kan. Ya, begitu. Tapi kalau untuk di teras masih ikhtilaf ulama. Yang teruskan tak apa-apa. Jangan merokok dalam masjid saja. Nah,
Ah, naam. Kemudian Safwan bin Asal. Kau lari ke rokok ni. Apa tadi ni? Hah? Hah? Ya, Nabi Muhammad lagi duduk-duduk di masjid, bersandar sambil zikir habis solat asar. Kan habis solat asar tidak ada ba'diyah. Antara Nabi zikir. Nabi berselonjor begitu, tapi tak boleh menghadap kiblat, selonjornya kakinya kan enggak boleh. Zikir, tiba-tiba datang sahabat satu dekat sama Nabi. Nabi tetap dengan posisinya. Datang sahabat, tetap dengan posisinya. Datang terus. Terakhir Safwan ni datang. Safwan datang tidak seperti yang lain-lainnya. Yang lain ni datang ni curhat sama Nabi masalah dunia semua. Nabi anak begini, Nabi anak belum dapat makan, ya Nabi anak ini cerita tentang apa namanya sekitar kampung tengah saja, ya kan? Suka apa namanya caper gitu, cari perhatian Nabi biar dibantu. Karena Nabi ini memang orang yang tidak pernah PHP sama orang. Apa PHP, Bu? Kayak boyak-boyak darat tuh biasa suka PHP. Ya kan? Jadi orang tuh apa-apa tuh kayak Nabi itu jadi tempat kembali begitu, tempat rujukan orang dalam segala hal. Karena Nabi tak pernah ngecewakan orang walaupun dia tak punya gitu. Dia tetap menyampaikan hajat orang, biarlah dia lapar gitu. Yang penting orang tuh senang. Itu subhanallah. Makanya orang tuh datang semua sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Bu, kita ni tak boleh gak selalu nampakkan ke orang kayak kita ni butuh. Tak boleh. Sikit-sikit ngadu, sikit-sikit story, WA, pasang status. Kadang berdoa apa di status. Kok kira malaikat Jibril punya WhatsApp? Gimana dia mau ngamin kan? Ya Allah, hari ini aku begini. Ya Allah, kurang sehat. Ya Allah, ini. Jangan semua-semua itu di story. Story itu yang manfaat-manfaat saja. Jangan dinampak-nampakkan betul kita tuh kayak butuh benar sama orang, ya kan? Yang biasa-biasa saja. Kalau yang manfaat-manfaat boleh di status, ya kan? Seperti hadir majelis nih. Apa isi kajian nih, tulis di status, ringkasan-ringkasannya, faedah-faedahnya. Itu manfaat untuk orang banyak. Ini kadang hadir majelis ta'lim cuman foto, alhamdulillah aku bisa hadir majelis. Bagus sih, cuman kurang manfaat. Hadir majelis penuh syahdu, hadir majelis sangat khusyuk, hadir majelis hati tenang, tapi dia di majelis ngomong terus. Siapa mana? Penuh syahdu, dia bilang. Hadir majelis ini adalah healing yang hakiki, dia bilang. Hadir majelis ini OTW surga, tapi di majelis tak dengarkan apa. Pasang yang manfaat. Jangan tunjukkan gitu tuh kayak. Nah, ini kembali kepada kisah Nabi SAW. Datang nih sahabat ngadu-ngadu. Terakhir Safwan datang. Karena yang disampaikan Safwan ini lain, maka respon Nabi juga lain. Yang lain-lain cerita dunia, Nabi iya. Nabi tidak bergerak dari keadaannya, tetap sandar biasa. Tapi tak kala Safwan datang, ditanya sama Rasulullah, "Ma ja'a bika ya Safwan?" Kau datang kenapa Safwan? Apa perlu dunia, perlu duit, perlu apa? La ya Rasulullah, ji'tuka li talibil ilm. Aku datang kepadamu untuk cari ilmu. Bagaimana respon Nabi tak kala mendengar ada orang datang mau cari ilmu? Apakah sama dengan respon sebelum-sebelumnya dengan orang-orang yang mau cari dunia? Nabi langsung berdiri. Nabi langsung tegapkan badannya. Nabi langsung tersenyum.
sambil memeluk Safwan mengatakan, marhaban bi talibil ilm, ahlan wa sahlan bi talibil ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Disambut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni antum yang hadir ni pada subuh hari ini, telinga kita saja tak dengar, Nabi sudah bilang kepada kita subuh hari ini, selamat datang wahai penuntut ilmu. InsyaAllah di surga kita disambut Nabi Muhammad SAW. Pengen dekat sama Nabi, ini caranya, majlis ta'lim. Pengen dekat sama Rasulullah, pengen ambil perhatian Rasulullah, pengen caper sama Rasulullah, pengen kita ada di hati Rasulullah, kita minta walaupun sedikit saja ada tempat di hati Nabi Muhammad, ada kita di situ. Sedikit saja, biar kita selamat dunia sampai akhirat. Kalau Rasulullah di hati kita, wajib itu. Tapi kalau kita ada di hati Rasulullah, gimana cara menyenangkan Rasulullah? Banyak, tapi yang paling Nabi senang nuntut ilmu, mencari ilmu agama. Disambut sama Nabi, selamat datang. Nabi sangat segan, Nabi sangat menghormati, Nabi sangat memuliakan, menyambut orang-orang yang mencari ilmu agama. Maka Imam Syafi'i tak kalah mendengarkan riwayat ini, Imam Syafi'i langsung menyimpulkan, tidak ada sesuatu yang bisa menyenangkan hati Rasulullah kecuali mencari ilmu agama. Mudah-mudahan kita ni termasuk orang-orang yang disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Safwan ini meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah, aku mendengarkan Rasulullah yaqul, bersabda, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilm. Tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya di dalam tujuan untuk mencari ilmu. Ini kan alhamdulillah kita sudah keluar dari rumah di subuh ini. Walaupun tadi tantangannya agak besar ya, hujan lebat tadi itu, ya kan? Tapi bagi orang-orang yang istiqamah, mau hujan ke, mau badai ke, dia akan tetap di dalam keistiqamahannya. Makanya antum ini orang-orang pilihan, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang sembarangan. Walaupun dari segi dunia mungkin antum rendah, menengah ke bawah, tapi dalam segi akhirat antum menengah ke atas, orang-orang pilihan Nabi Muhammad SAW. Kita sudah keluar. Sekarang apa tujuan kita keluar dari rumah ini? Tujuan kita yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah itu masih ada tujuan yang lain, yaitu fi talabil ilmi. Niatnya mencari apa? Bukan mencari muka. Kalau mencari muka tak dapat hadis ini kita, tak masuk. Hadir biar orang lihat aku hadir, tak gitu niat. Niat cari ilmu. Dan orang yang niat cari ilmu ini kelihatan tandanya. Apa kalau orang tandanya niat cari ilmu? Dia bawa pulpen sama buku. Yang tak bawa ini masih diragukan ini niatnya cari apa? Enggak, mungkin anak husnudzon saja. Mungkin antum nih hafalannya kuat-kuat. Ini enggak apa-apa. Atau mungkin kode ke ketua masjid mungkin untuk biar bagikan buku pulpen digratiskan. Apa itu karena tak mampu beli buku sama pulpen kali. Apa wallahu alam. Kan kelihatan kalau orang cari ilmu apa enggak, ya kan? Dia bawa pulpen. Karena senjatanya penuntut ilmu tuh pulpen sama buku, itu senjatanya. Tapi orang sini hafalannya kuat-kuat, jadi nggak perlu bawa. Hanya Pak RT saja yang tak kuat hafalannya. Jadi dia bawa pulpen sama bawa buku, sama ibu-ibu itu satu orang. Nah, jadi tujuannya cari ilmu, mau cari dunia apa? Tidak ada dunia di sini.
Yang lain-lain tuh udah ngikut otomatis. Ana pengen hadir beb, niat ana biar rezeki itu udah otomatis, tuh tidak perlu disebut. Berkah semuanya dah itu. Sekarang nih waktu pembagian rezeki zahir dari terbit fajar sampai terbenam, sampai terbit matahari, yuqassam al-arzaq al-hissiyah. Dibagikan rezeki-rezeki zahir. Kalau rezeki batin itu dari ba'dal asar sampai terbenam matahari. Kalau rezeki yang zahir nih sekarang waktunya. Insyaallah yang hadir kajian subuh ini tidak akan miskin, insyaallah dapat rezeki. Maka dibikin kajian nih biar antum dapat fadilah itu. Minimal antum tidak tidur dengarkan majlis, alhamdulillah, ya kan? Naam. Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya di dalam tujuan untuk mencari ilmu, apa yang terjadi? Illa kecuali wada'at lahul malaikatu, malaikat meletakkan ajnihataha, sayapnya, ridhan bima yasna, karena malaikat senang dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini masalah malaikat. Malaikat mengepakkan sayapnya. Apakah malaikat ini punya sayap? Maka ulama mengatakan na'am, malaikat itu punya sayap. Jadi malaikat ini kita bahas sedikit tentang malaikat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Ahmad Al-Marzuki di dalam kitabnya Aqidatul Awam. Dikatakan bahwasanya malaikat itu wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu yang akil, sudah berakal, baligh, untuk meyakini bahwa Allah itu punya malaikat. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Malaikat, mereka tidak sama kayak manusia, ya kan? Mereka diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak tidur, ya kan? Dan mereka jenis kelaminnya bukan enggak laki-laki, bukan enggak perempuan, apalagi banci atau khunsa. Tapi banci itu yang sebenarnya di dalam fikih itu yang punya dua kelamin, itu namanya khunsa muskil, khunsa yang bermasalah itu. Namanya itu khunsa bahasa Arabnya. Kalau banci-banci yang ada di gertak satu nih, itu kaleng, banci kaleng namanya. Itu banci-bancian itu banci cari duit namanya. Jadi bukan laki, bukan perempuan. Terus apa beb? Wallahu alam. Bukan ranah kita untuk ke sana. Maka dikatakan sama ulama ahli tauhid, siapa orang yang berkeyakinan bahwa malaikat itu laki-laki, maka hukumnya mubtadi'an fasiqan. Dia termasuk orang ahli bid'ah dan dia orang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang yang melakukan maksiat. Fasik, belum kafir ya, kalau dia meyakini malaikat itu laki-laki. Tapi barang siapa yang meyakini malaikat itu perempuan, hukumnya kafir. Loh, kenapa kalau kita mensifatkan laki-laki tidak sampai kafir, kita menyifatkan perempuan kafir? Karena disitulah ulama mengatakan, karena sifat perempuan lebih lemah lagi daripada laki-laki. Maka kalau kita mensifatkan malaikat laki-laki, fasik. Tapi kalau mensifatkan malaikat perempuan, maka kafir. Kenapa kafir? Karena dalilnya ada dalam Al-Quran, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Mereka orang-orang
yang tidak yakin, mereka menyatakan bahwa malaikat itu adalah perempuan, maka hukumnya kafir. Dan lebih kafir lagi, wa aula bil kufur, dan lebih orang itu dibilang kafir, na'udzubillah, kalau dia mengatakan malaikat itu khunsa atau banci, karena itu lebih bertambah satu menyudutkan atau menghina daripada malaikat. Mereka ajsam, apa kayak kita ni kan jisim ya, apa jisim? Anggota tubuh. Mereka ajsamun, sama anggota tubuh, tapi nuraniyatun, yang terbuat dari cahaya. Kalau kita terbuat dari apa? Dari tanah. Makanya ada yang baik, ada yang garang. Nah, tuh paham lah itu. Kayak ada tanah sengketa, nampak. Kalau malaikat dari cahaya, latifatun bil arwah. Malaikat itu jisim. Kalau Allah kan zat, kita jisim, ya kan? Kalau jisim ini butuh dengan sesuatu, butuh ruang, butuh waktu, butuh tempat. Kalau zat tidak butuh itu. Makanya kemarin tuh ada orang nanya di Masjid At-Taqwa itu, apakah dia bilang ayat yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di arsy. Allah bersemayam di arsy. Ente jangan baca terjemahan Qur'annya kemenak, bukan bilang enggak. Soal dia hanya menerjemahkan sesuai terjemahan, kemudian ditulis terjemahannya Allah bersemayam di arsy. Bersemayam itu kalau dibuka di kamus Indonesia, KBBI, itu artinya duduk, berdiri. Salah itu. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf tuh yang 500 tahun sebelumnya, ulama-ulama terdahulu. 500 tahun ke bawah itu namanya ulama khalaf. Ulama salaf tak kala ditanya Allah bersemayam istawa, Allah bersemayam di arsy, maka ulama salaf mengatakan istawa ma'lum wal kaifiyah majhul. Untuk kalimat istawa bersemayam itu terserah ente mau nerjemahkan kayak gimana. Yang penting cara Allah bersemayam itu tidak ada yang tahu. Jadi masalahnya di caranya. Jadi tak boleh nanya bagaimana ya Allah bersemayam, itu tak boleh. Kalau ente mau bilang bersemayam, silahkan. Itu ulama salaf. Bersemayam, iya, maklum yakni ya bersemayam. Tapi kalau caranya Allah bersemayam seperti apa, ya kan? Itu yang tidak boleh, majhul, tidak boleh. Itu ulama salaf. Kalau ulama khalaf ditakwil. Ulama-ulama yang 500 tahun ke bawah, mereka bilang yang dimaksudkan istawa bersemayam adalah al-istila. Apa al-istila? Menguasai. Allah menguasai arsy. Bukan Allah duduk. Kalau Allah duduk, mohon maaf, berarti Allah punya pantat begitu. Iya kan? Kalau seandainya bilang gitu, berarti Allah ini ada ukurannya, berarti Allah ada volumenya. Ya, golongan yang di sebelah kita nih, golongan bukan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhidnya mereka kan beda sama kita. Mereka tetap ngotot mengatakan zat butuh waktu, zat butuh tempat. Kalau kita tak boleh mengatakan seperti itu. Makanya kalau ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di arsy, kita wajib beriman, mengimaninya wajib, tapi menanyakannya bid'ah. Tak boleh tanya-tanya. Itu bukan rananya kita sampai di sana. Al-ajzu 'anil idraki idraku. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ada yang bisa menjangkau itu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Kita lemah untuk menjangkau itu perkara yang ghaibiyat, perkara yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Jadi cukup kita imani saja. Intinya Allah tidak butuh dengan makhluk. Kan sifatnya Allah qiyamuhu apa? Wujud qidam baqa lafatul hawadithi qiyamuhu. Allah berdiri dengan sendirinya, tidak butuh. Kalau Allah bersemayam di arsy berarti Allah butuh sama arsy. Arsy makhluk. Masa Allah butuh sama makhluk? Kalau Allah bersemayam duduk berarti sama kayak kita duduk. Terus Allah di mana? Ya Allah di mana-mana. Apanya di mana-mana? Namanya, sifatnya, kemuliaannya, bukan zatnya. Kalau zatnya di mana-mana berarti kan butuh dengan tempat. Bisa aja nak katakan Allah sekarang di samping anak. Kan kurang ajar. Ya kan? Nah, itu zat. Kalau kita ni ajsam, jisim. Jisim butuh tempat, jisim butuh waktu, jisim butuh ruang, jisim butuh segalanya. Karena sama malaikat juga jisim, cuma dia terbuat dari, kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari tanah. Malaikat ini punya kelebihan, yatashakkal bi askalin mukhtalifatin. Dia bisa berubah bentuk macam-macam. Ya kan? Banyak kisah-kisah itu. Berubah jadi ini, berubah jadi itu, ya kan? Malaikat bisa berubah jadi binatang, bisa berubah jadi manusia, bisa berubah jadi ini. Cuma kebiasaannya kalau dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia menyerupai salah seorang sahabat Nabi yang paling ganteng pada saat itu, namanya Dihya bin Kalbi. Dihya itu min ajmalis sahabah, paling ganteng sahabat. Malaikat kalau nyerupa manusia, nyerupa dia ni. Jadi kalau nak ngaku-ngaku malaikat ganteng dulu, jangan asal-asal kayak Lia Eden tu ya. Lia Eden tahu tak? Dia ngaku malaikat tu, malaikat Jibril lah tu. Tak ngaku malaikat Israel lah tu. Naam. Makanya kata Nabi SAW, wa ahyanan yatamathalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Dan kadang-kadang aku didatangi oleh malaikat dan dia menyerupai seorang laki-laki dan dia berbicara kepadaku, kata Nabi, dan aku mendengarkan apa yang diucapkan. Malaikat ini masuk ke rumah kita, dia datang. Cuman ada beberapa yang bikin malaikat tu tak mau masuk ke rumah kita. Di antaranya ada foto-foto atau video-video yang buka aurat. Makanya buka TV tu pilih yang betul-betul, jangan yang terbuka-buka. Itu menyebabkan malaikat lari dari rumah kita. Ya kan? Ada patung-patung binatang yang utuh. Itu perhatikan. Kadang-kadang tengok ada tisu tisu bentuk kucing utuh, tak boleh. Itu kalau andaikan ditiupkan ruh hidup berarti utuh. Kalau cuma kepalanya tak masalah. Kalau utuh itu tak boleh. Ada gambar-gambar, lukisan-lukisan, gambar kuda, gambar kan banyak di rumah-rumah orang. Tak boleh itu, kalau utuh tak boleh. Karena andaikan itu ditiupkan ruh hidup, boleh, ada ancamannya dari Nabi Muhammad SAW. Ya kan, kalau separuh tak apa-apa. Ya kan, kalau apa namanya ada yang buka aurat di rumah, makanya ibu-ibu ada beberapa aurat yang harus ditutup walaupun kepada mahram, seperti kepada anak atau kepada saudara di rumah, kan mahram tuh. Tapi ada aurat yang harus ditutup dari apa namanya, misalkan ibu tidak pakai jilbab di rumah, ada saudara kandung datang, kan mahram, minimal
dari pusat sampai lutut ketutup kayak auratnya laki-laki itu. Jangan sampai pakai celana pendek. Ya kan? Kan mahram iya, tapi mahram pun ada auratnya juga yang harus dijaga. Jangan sering-sering. Kalau mau tuh di kamar tak apa-apa. Mau buka aurat di kamar. Kalau masih di ruang tamu di apa? Kalau ada orang jangan buka-buka, apalagi depan rumah nyapu tak pakai jilbab, tak pakai apa. Ya kan? Dijaga. Kalau malaikat sudah suka datang ke rumah kita, berkah ke rumah, akhirnya harmonis rumah tangganya. Ini kenapa suka ribut-ribut terus, suka ngelempar piring terus, suka ribut, suka berkelahi, karena malaikat tak datang ke rumah. Maka datang masuk rumah, jangan sampai tak berzikir. Kalau tak berzikir, setan masuk. Datang ke rumah, salam, assalamualaikum. Tak ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung zikir, Allahu la ilah. Baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad 3 kali, rezeki kita dilancarkan Allah. Ente masuk rumah dalam keadaan berzikir, setan lari semua. Sifat setan kan sifatnya al-khannas, min syarril waswasil khannas, tu bertapuk. Kalau orang zikir dia bertapuk, kalau orang tak zikir keluar dia. Makin kita zikir tu ya bertapuk terus, dia tak mau datang. Ya kan? Nah, itu hal-hal yang bikin malaikat tu lari kita. Naam. Kata ulama, hum ashabu ajnihatin. Malaikat tu punya sayap. Faminhum man lahu janahan, ada yang punya 2 sayap. Wa minhum man lahu salasah, ada yang punya 3 sayap. Wa minhum man lahu arba'ah, ada yang punya 4 sayap. Wa minhum man yazidu ala dhalik, ada yang lebih dari 4 sayap. Anna Rasulullah ra'a Jibril alaihi salam lahu 600 janah. Nabi Muhammad pernah lihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril punya 600 sayap. 600 sayapnya malaikat. Antara sayap satu dengan sayap satunya jaraknya seperti barat dan timur. 700 sayap tuh malaikat itu. Subhanallah. Itu sayap dibentangkan untuk jalannya penuntut ilmu. Bayangkan ente, mana mulia ente sama malaikat. Malaikat saking senang dengan orang menuntut ilmu, dari ente keluar dari rumah, kalau udah ada niat menuntut ilmu, itu udah dikepakkan tuh sayap malaikat sampai ke masjid. Kalah siapa presiden, siapa yang datang ke Indonesia dulu, yang dia dari Arab Saudi, raja siapa itu? Masih ingat enggak? Raja Salman ya? Yang dari pesawat turun udah karpet merah kan? Sepanjang-panjang karpet merah. Masih kalah Raja Salman sama kita nih. Kita bukan karpet merah lagi, sayap malaikat. Bayangkan. Ada raja-raja naik sayap malaikat? Tidak ada. Hanya orang yang nuntut. Selain itu ada beb? Tak ada. Hanya orang yang nuntut. Satu kemuliaan. Kalau manusia pun tak muliakan kita ni, dah cukup kita, malaikat dah muliakan kita. Allah sudah muliakan kita. Dikasih karpet merah. Ya salam. Mau beli mana tu sayap malaikat tu? Tak ada jual di toko Sudirman tu, tak ada. Kalau karpet banyak. Karpet rumah ente bagus-bagus semua, Masya Allah. Tebal-tebal semuanya. Karpet merah, karpet ini semuanya. Ini zahir ya, ini warna hijau nih. Karpet kita ini warna hijau, zahir ya. Kelihatannya di luar tuh aspal, tapi sayap malaikat yang ngomong bukan ana, bukan ustaz, bukan kiai. Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kita naik di sayapnya malaikat. Luar biasa. Ya kan? Makanya kata ulama, mereka mengatakan, apakah betul itu hadis itu? Naam, hadis sahih. Malaikat meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena dia senang dengan apa yang kita cari. Dia senang dengan apa yang kita cari. Apa yang kita cari? Ilmu. Berarti kalau dia datang ke sini bukan cari ilmu, maka dia tak dapat kena kibas malaikat paling. Bukan dapat diletakkan, kena kibas malaikat. Suka-suka tak pingsan nanti. Innal malaika la tadha ajnihatan. Kenapa malaikat ini meletakkan?
Karena malaikat tawadhu lahu. Malaikat merendahkan dirinya kepada penuntut ilmu. Luar biasa ya. Malaikat saja tawadhu sama penuntut ilmu. Luar biasa. Ta'ziman li haqqih, karena memuliakan hak-hak orang yang menuntut ilmu. Ada juga pendapat mengatakan, kenapa malaikat meletakkan sayapnya di majelis-majelis ilmu ini? Kenapa? Karena malaikat dia tidak mau terbang, dia takut kurang ajar sama para penuntut ilmu, makanya dia letakkan aja sayap. Dia tak mau terbang kalau ada orang menuntut ilmu, ya kan? Tuh. Ada juga yang mengatakan idlaluhum biha, pengen menaungi, memayungi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Luar biasa ya, orang menuntut ilmu nih segitunya Allah kasih kelebihan dan kemuliaan, dan ini yang tidak disadari banyak orang. Dia kira nuntut ilmu itu cuma begitu-begitu saja. Ya, kalau nonton konser, oh masya Allah, senang. Mana ada malaikat situ konser tuh? Hah? Sayap-sayap dajjal banyak di situ. Ya kan, sayap-sayap malaikat ini, kita naik di sayap malaikat, suatu keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita lihat malaikat? Enggak bisa. Orang yang lihat malaikat langsung buta matanya. Ada sahabat Nabi itu, siapa namanya saya lupa, melihat malaikat buta. Ada orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah. Ada seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain itu sampai digelar dengan Jalisul Malaikah, teman duduknya malaikat. Sering sama malaikat ya. Dan itu disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi saja yang kuat untuk menghadap malaikat Jibril khususnya. Wabil khusus setiap Ramadan Nabi kan tadarusnya sama malaikat Jibril langsung. Sering datang ke rumah, bahkan sampai Sayyidatuna Aisyah itu saking seringnya malaikat Jibril datang, Aisyah bisa tahu kalau ada malaikat Jibril. Subhanallah. Dan malaikat banyak sekali jumlahnya, tidak terhitung jumlahnya. Di sini Nabi SAW hanya menyampaikan akan kemuliaan orang-orang yang menuntut. Malaikat ini banyak. Ada namanya malaikat hafadhah yang ana sampaikan di Masjid At-Taqwa Polri. Malaikat hafadhah itu adalah malaikat tukang bawa amal ibadah kita menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampailah menghadap Allah. Malaikat hafadhah namanya. Ada malaikat tugasnya hamalatul arsy, tukang mikul arsy. Tak kalau Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan malaikat untuk mikulnya. Sebagian malaikat mikul tak mampu. Akhirnya kata Allah, baca subhanallah. Mereka pun baca subhanallah, langsung bisa dia mikul malaikat mikul arsy. Subhanallah, ada kekuatan di situ. Kalau makanya tak kala Sayyidatuna Fatimah putri Nabi mengeluh akan pekerjaan rumahnya yang banyak, kan rumah tak ada pembantu, kesian ya anaknya, ya kan. Kata Fatimah bilang, kata Sayyidina Ali suaminya bilang, Fatimah, coba kau minta pembantu satu saja sama abah kau Rasulullah. Sian kau ni numbuk gandum sendiri sambil zikir, sambil nyusukan anak, tak ada pembantu, capek. Ya kan? Ibu-ibu lah merasakan gimana capeknya ngurus rumah ini, nyuci baju ini semua. Walaupun sekarang ni agak nyaman sih, tak masak bisa pesan Gojek, ya kan? Ya tak? Tak nyuci bisa laundry. Apa nyaman dah sekarang ibu-ibu, main HP, main TikTok ya terus ya kan. Akhirnya kata Fatimah, oh iyalah nanti aku minta sama Rasulullah membantu. Maka Rasulullah bilang, ya Fatimah, kau mau pembantu aku kasih, tapi aku kasih kau zikir, tinggal kau pilih kau mau zikir apa pembantu. Ada zikirnya kau baca sebelum tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34, jadi pas 100. Kau bangun dalam keadaan kau akan fresh, kuat, sehat, semangat, tidak ada capek. Amalkan itu, kata Nabi Muhammad SAW. Dan itu kita dianjurkan untuk mengamalkan itu. Ibu-ibu yang suka pegelinu, suka sakit-sakit, capek, pekerjaan banyak, baca itu sebelum tidur. Bangun subuh segar lagi, tak perlu minum jamu, tak perlu, baca itu.
Kata Sayyidina Ali, setelah aku dapat amalan itu dari Nabi Muhammad, aku tidak pernah meninggalkan amalan itu sama sekali. Bahkan dalam peperangan yang sangat genting pun aku tetap baca, karena ini amanah dari Nabi Muhammad SAW, dan itu lebih hebat daripada pembantu. Oh, hebat. Nanti habis ini pembantu ini pecat semuanya. Dah baca ini dah. Sian pula. Pembantu boleh baca juga tak apa-apa. Naam. Ada malaikat tukang bawa arsy. Ada malaikat yang tugasnya musabbihun, yang tugasnya hanya bertasbih saja. Subhanallah, 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 sampai hari kiamat. Ada yang mustaghfirun lil mu'minin. Nah, malaikat yang tukang istighfar untuk orang-orang beriman ini. Ada malaikat ditugaskan untuk beristighfar untuk kita orang-orang yang beriman. Kemudian ada juga malaikat sajidun, sujud terus sampai hari kiamat. Ada malaikat as-safun yang bikin barisan, berdiri saja di barisan itu sampai hari kiamat. Ada malaikat rahmat namanya, malaikat rahmat. Ada juga malaikat sayyarah. Ini malaikat sayyarah. Sayyarah itu kalau bahasa Arab artinya mobil. Mobil itu artinya bahasa Arabnya sayyaratun. Ada malaikat namanya malaikat sayyarah. Siapa malaikat sayyarah ini? Malaikat sayyarah inilah yabtaghuna majalis dzikir. Malaikat yang tugasnya tukang patroli nyari majlis taklim, majlis zikir. Nah, inilah nih yang ngepakkan sayapnya sama kita nih. Namanya malaikat apa, Bu? Sayyarah. Malaikat sayyarah, tukang cari majlis taklim. Kalau dia lihat ada majlis taklim, ada majlis tuh di masjid, fastabiqul khairat, dia langsung umumkan ke malaikat-malaikat lain. Akhirnya berdatangan, penuh nih majlis nih sampai ke atas, sampai ke atas langit. Dia bikin lingkaran. Kita ya tak mandang nih. Maka ini jumlah paling berapa nih yang hadir? Ini bisa 5.000 lebih yang hadir subuh ini nih, sama malaikat, ya kan? Ya kan? Ini kelihatan ya kosong nih, samping-samping kita penuh malaikat. Dibikin lingkaran terus. Malaikat sayyarah, mereka lah yang mengepakkan sayap. Nah, wa ma minna illa lahu maqam ma'lum. Semuanya punya tugas masing-masing. Jibril ada tugas, Mikail ada tugas, Israfil ada tugas, Israel ada tugas, Munkar Nakir ada tugas, apalagi Raqib Atid, ada tugas. Semuanya ada tugas masing-masing. Nanti kita jelaskan, wallahu alam bisawab. Jadi hadis hari ini adalah orang yang menuntut ilmu keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah muliakan dia dengan malaikat meletakkan sayapnya, karena malaikat ridha, senang dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, yaitu mencari ilmu. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai mati dalam keadaan menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada pertanyaan? Tak ada ya? Oh ada. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap yang bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang dalam mencari ilmu. Yang kedua, bagaimana cara menambah semangat dalam mencari ilmu agama, agama Islam. Yang ketiga, bagaimana membiasakan diri keluar rumah untuk mencari ilmu agama. Dan yang sebenarnya pertanyaan Pak RT ini hanya merangkum dari apa yang saya sampaikan ya kan, dirangkumnya biar kita tuh ingat lagi. Sudah jelas apa tadi itu, sikap yang kayak gimana nih, sikap nuntut ilmu, sikap kita nuntut ilmu. Ya, kita harus yakin bahwa nuntut ilmu adalah wajib. Itu sikap kita dalam menuntut ilmu, bahwa kita butuh dengan ilmu. Ibadah tidak akan sah kecuali dengan ilmu, ya kan? Itu sikap kita terhadap menuntut ilmu. Kemudian nuntut ilmu dengan adab, dengan akhlak, dan nuntut ilmu harus pakai guru. Gurunya harus bersanad, nyambung.
Karena kalau orang belajar tak pakai guru, benarnya pun salah. Karena tak ada yang benarkan. Tapi kalau orang punya guru, salahnya betul. Karena ada yang betulkan, ya kan? Itu sikap kita dan banyak sikap-sikap. Yang kedua tadi apa? Semangat untuk menuntut ilmu. Tadi itu, kenapa kita harus semangat? Karena memang ini wajib. Menuntut ilmu ini sama kayak sholat. Wajib, cuman ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita tambah semangat. Banyaklah duduk-duduk sama orang-orang yang sering hadir majelis ilmu, maka kita akan terpancing, tertarik, terangsang kita untuk hadir majelis dan ilmu. Baca juga hadis-hadis keutamaan orang menuntut ilmu agama. Dan ingat, Rasulullah itu paling senang hanya dua saja, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Itu yang paling disenangi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen disenangi Nabi, lakukan itu. Itu kan penyemangat tuh. Penyemangat biar kita, ya kan? Biar kita disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga tadi apa? Biasakan diri. Memang sesuatu itu harus dibiasakan. Kalau udah terbiasa, Anda pernah lihat ada riset tuh, kalau udah 9 hari sering begitu, maka dia akan terbiasa. Kemudian lebih dari itu nanti akan jadi kebiasaan. Biasakan, memang harus dibiasakan. Ikan keluar rumah kan tidak semuanya harus menuntut ilmu. Keluar rumah kan banyak tujuan, ada yang pergi kerja, ada yang sekolah, ada yang ada urusan duniawinya. Untuk membiasakannya, sesuaikan dengan jadwal ya, kan gitu. Ada jadwal Sabtu di sini subuh, keluar kita biasakan, tak bisa paksakan, ya kan? Hari apa lagi di sini? Hari Minggu katakanlah, hari Senin. Nah, istiqomahkan dulu yang antum tahu jadwalnya di sini. Nah, itu biasakan keluar. Jangan udah tahu jadwal, tak mau keluar. Giliran tak ada jadwal, baru nak keluar. Nah, itu bukan membiasakan namanya. Biasakan di saat udah tahu jadwalnya, biasakan. Selagi bikin harus berkomitmen. Kalau ndak sakit, kalau ndak udzur, tetap pergi. Gitu. Akhirnya terbiasa nanti lama-lama jadi enteng kan. Ya kayak orang-orang kayak antum ini udah Masya Allah. Kalau orang-orang yang betul-betul jauh dari agama, ndak segampang itu untuk membiasakan dia hadir majelis. Butuh semangat terus, diajak pelan-pelan sampailah dia bisa masuk ke majelis ilmu. Dan tidak ada jaminan juga antum bakal ninggalkan ini majelis satu. Bisa jadi suatu saat Allah gerakkan hati, nanti akhirnya tak suka dengan majelis, bisa jadi. Makanya minta sama Allah istiqamah. Oh ya mughallibal qulub, minta supaya ditetapkan hati ini di dalam kebaikan seperti ini. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ibu-ibu ada nanya enggak? Mana orangnya suara ya? Oh iya ke? Salam. Memang begitu cara qadanya, Bu. Kalau kita dulu di masa muda kita yang udah balik ya, ada ninggalkan sholat dan kita tak tahu udah berapa lama kita ninggalkan sholat, maka cara qadanya seperti itu. Misalkan ibu yakin banyak meninggalkan sholat asar, nanti setiap sholat asar lagi qadha sekali saja, besok gitu lagi. Sampai kapan? Sampai ibu yakin udah terqadha semuanya. Kalau merasa belum kayak ini masih banyak yang belum, teruslah begitu terus. Ya, qadha sesuai dengan waktunya. Habis sholat zuhur, qadha zuhur, setelah itu habis sholat asar, qadha asar, dan seterusnya sampai kita yakin bahwa semuanya telah terqadha. Yang penting kita ada usaha untuk mengqadha. Kalau tidak mengqadha, itu yang dosa itu. Itu yang dosa. Ini sholat tidak main-main, harus diqadha terus, ya kan? Nah, itu saja.
Ada pertanyaan? Jelas Bu? Ya. Ada pertanyaan lain? Udah. Banyak benar ni. Ada masing-masing ulama yang berpendapat bahwa malaikat itu tinggalnya itu di Ka'bah atau di Ka'bah. Tinggal di Ka'bah. Tidak, malaikat tidak tinggal di Ka'bah. Malaikat tu di langit pun sudah ada Ka'bah, namanya Baitul Ma'mur. Itu tempat tawaf malaikat di atas langit. Kalau malaikat ke Ka'bah memuliakan orang-orang yang tawaf, malaikat rahmat itu ada. Kalau tinggal, ada tinggal di Ka'bah. Kalaupun dibilang tinggal, ya, malaikat bukan Allah. Boleh saja kita katakan, karena malaikat ada jisim, ada tubuh, cuma terbuat dari cahaya. Bisa saja tinggal di sini, tinggal di sini, tinggal di sini, ya kan? Tapi untuk pastinya tinggal di Ka'bah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu kita jadi ilmu yang manfaat, barakah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.